Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-248. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-248 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham. Dan sekali lagi, sebelum memulai mereview ke-6 saham tersebut, maka sekali lagi saya mengingatkan, saya reminder bagi teman-teman yang ingin mengikuti pre-order kaos Joran part pertama dengan tema Bull and Bear. Teman-teman bisa mulai melakukan pemesanan melalui WhatsApp di 0851 5895 5279. Di mana pre-order ini dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei 2012 dan teman-teman bisa mendapatkan kaos ini dengan dua varian warna, dari warna black dan navy dengan desain Bull and Bear. Kemudian teman-teman juga yang mengikuti PO di bulan ini, maka teman-teman bisa mendapatkan juga beberapa spesial bonus. Di antara teman-teman bisa mendapatkan diskon 20% untuk next webinar yang akan diadakan oleh Joran. Jadi setiap webinar yang akan diadakan Joran ke depannya, maka teman-teman akan mendapatkan diskon 20%. Kemudian juga teman-teman akan mendapatkan akses ke dalam room official Joran Investama. Kemudian juga teman-teman akan mendapatkan satu kesempatan ya untuk satu orang pemenang saja. Undian mendapatkan fasilitas chart dari The Golden Cross nilai 150.000 selama sebulan, dan juga teman-teman bisa mendapatkan fasilitas untuk satu orang pemenang, yaitu private konsultasi bersama saya selama sebulan senilai 1 juta rupiah. Jadi manfaatkan momentum tersebut, hanya bisa dilakukan di 7 sampai dengan 31 Mei 2021, sehingga untuk yang berminat silakan pemesanannya melalui WhatsApp di 0851 5895 5279. Saya tunggu di sana untuk ordernya. Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke-248 hari ini adalah TPIA. Di mana saham TPIA ini ditutup amblas minus 4,13% di harga 8725. Kalau diperhatikan bahwa saham ini downtrend parah sekali, karena dia tidak mampu bertahan di level pentingnya, di level terkuat di 9.650 dan harus terus turun, terus longsor ke 8725. Dan kalau kita perhatikan bahwa di sini dia sudah melewati semua level-level pentingnya. Dari level PBL di 9650 tidak mampu ditahan, dia malah amblas terus. Kemudian level trendline bawah pun kurang lebih di harga 8.900 pun tidak mampu ditahan. Low 40 hari harga terendah pun tidak mampu ditahan, akhirnya membentuk low baru sepertinya. Dan ini tandanya bahwa saham ini masih sangat-sangat beresiko. Jadi kalau ada yang membeli saham ini atau ada yang ingin membeli saham ini, maka ini tidak sangat-sangat kita rekomendasikan. Karena apa? Dia masih downtrend parah. Kapan baru kita mulai entry saham TPIA? Kalau misalkan minimal dia naik ke atas salah satu resisten terdekatnya. Jadi minimal dia naik lagi ke atas trendline-nya di 8.900, atau dia naik ke 9.075, atau dia lebih aman naik ke 9.650. Nah, ini kembali kepada teman-teman mana yang lebih aman buat teman-teman mau masuk ya. Kalau saya pribadi memang harus minimal dia naik dulu di atas 8933, kemudian dia konsolidasi sideways, kuat bertahan mungkin selama seminggu perdagangan, barulah mungkin ada kepikiran mau kita entry. Tapi selama dia masih bergerak cukup liar, cukup volatile, maka belum direkomendasikan untuk masuk ke saham TPIA. Jadi kalau selama dia masih belum naik ke salah satu level tersebut, maka lebih baik kita wait and see untuk saham ini. Kemudian selanjutnya adalah saham Raja, di mana saham ini juga sama ditutup minus 4,04% di harga 238, dan saham ini tidak mampu bertahan di level pentingnya, level terkuatnya di 242. Closingnya di 238, artinya saham ini telah jebol dari level PBL atau level support paling kuatnya. Sehingga kalau misalkan yang ingin membeli saham Raja, opsinya adalah lebih baik direkomendasikan adalah kalau misalkan dia bisa naik lagi atau dia bisa breakout lagi di atas 242. Jadi karena PBL ini support terkuat sudah ditembus, maka sekarang sudah berubah menjadi resisten. Ketika resisten ini tidak mampu ditembus oleh Raja, maka mending kita wait and see. Kita tunggu saja mungkin di area 198 sampai dengan 200, mungkin itu jauh lebih menarik. Tetapi kalau misalkan dia mampu breakout di atas 242 lagi, maka mending pertimbangkan kita boleh entry dengan area beli 242 sampai dengan 246 dengan target menuju ke 286 menuju target PBH dan batasi cut loss kurang lebih di 236 238.
Jadi sekali lagi, kalau misalkan dia tidak mampu tembus, kita wait and see. Tapi kalau bisa tembus, barulah kita masuk ke kriteria buy kita, seperti yang sudah diinformasikan tadi. Kemudian selanjutnya kita punya GJTL, di mana saham ini ditutup stagnan di 895, pergerakan dari middle trend sideways, kemudian secara jangka pendek pun dia masih sideways juga. Kalau kita perhatikan memang pergerakannya di situ-situ saja, dengan area pergerakannya itu dari 870 itu area support sampai ke 960 itu area resisten. Jadi dia cuma bermain di sekitaran situ, tetapi harga saat ini memang lebih dekat dengan harga di PBL, yaitu di 870 atau kurang lebih 25 poin lagi. Sehingga kalau misalkan yang mau membeli GJTL, maka silakan boleh beli dengan area belinya lebih bagus ya, 870, 880. Cut loss kurang lebih di 850, targetnya adalah menuju ke 960. Tetapi kalau misalkan ternyata dia open dan langsung dibanting di bawah 870, mending kita wait and see. Karena kita akan membeli kalau misalkan dia bisa dan kuat bertahan di atas 870. Selama dia tidak mampu dan kuat bertahan di atas 870, ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan dia masuk ke kriteria itu, bisa kuat dan bertahan di atas 870, maka kita tawar lagi di 870 sampai dengan 880. Itu mungkin menjadi area beli yang lebih menarik ketimbang kita beli di 895. Jadi kalau misalkan sudah beli 870, 880, maka langsung pasang cut loss di 850 dengan target adalah menuju PBH, yaitu di 960. Kemudian selanjutnya kita punya saham BNGA, di mana saham ini ditutup minus 0,51% di perdagangan hari Selasa kemarin. Kalau kita perhatikan bahwa saham BNGA ini dekat dengan PBL, kurang lebih 1 tick di atas PBL atau di atas support paling kuatnya. Saham ini setelah mengalami pergerakan yang fluktuatif, namun setelah itu dia mengalami sideways yang cukup panjang. Ini sudah mungkin 2 minggu perdagangan dan masih bisa dan masih kuat bertahan di atas level PBL atau level support terkuatnya. Sehingga ini menarik kalau misalkan dia masih kuat bertahan di atas 95 lagi, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry dengan area beli 985 sampai dengan 9910 dengan target kenaikan menuju PBH di 1025 dan batasi cut loss kurang lebih 3 tick. Kurang lebih di harga 970, teman-teman bisa pakai sebagai titik untuk stop loss. Tetapi ketika misalkan di hari Senin nantinya BNGA open langsung dibanting di bawah 95, ya mending kita wait and see. Kita akan beli, kita akan koleksi BNGA kalau misalkan dia masih bisa dan kuat bertahan di atas 985. Jadi kalau misalkan di open langsung dibanting di bawah 985, ya tidak ada alasan untuk kita masuk ke BNGA. Tapi kalau misalkan dia bisa kuat, maka area beli tadi sudah diinformasikan, yaitu 985 sampai dengan 990 kita boleh masuk. Cut loss di 970 dengan target kenaikan menuju PB atau resisten paling kuat, yaitu di harga 1025. Selanjutnya kita punya saham Arto, saham Bank Jago, di mana saham ini ditutup di harga 10.500 atau stagnan di perdagangan hari Selasa kemarin dengan level PBL atau level support terkuat di 9725 dan level resisten berada di 10.900. Saham ini masih berada di kategori resiko adalah high karena dia dekat sekali dengan level resistennya. Kemarin membentuk candle doji setelah sehari sebelumnya mengalami kenaikan, sehingga kita di sini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena ketika dia doji itu ada indikasi mungkin dia bisa membalikan arah atau malah bisa terus melanjutkan kenaikan. Jadi kita masih nunggu konfirmasi candle berikutnya. Tapi candle pattern yang muncul di sini adalah twister top ya. Jadi ada indikasi bahwa ini bisa melanjutkan kenaikan ya. Jadi kalau misalkan dia bisa melanjutkan kenaikan, maka targetnya adalah ke 10.900 sebagai resisten paling kuatnya. Di sini kita punya yang namanya 10.575 adalah resisten gray line. Ini semi resisten, cuman 3 tick. Selama dia tidak mampu breakout, mending kita tunggu di 9.725. Jadi selama dia tidak mampu breakout di 10.575, mending kita wait and see. Karena kita perhatikan di sini ada resisten kecil. Ya, ini resisten kecil. Dia sudah coba, kembali coba lagi, langsung doji. Kalau dia tembus, maka next target kita ke 10.900. Tapi kalau dia tidak tembus, maka mending kita wait and see dan tunggu di 9.725. Jadi ini kita pakai sebagai buy on breakout. Untuk confirm bahwa oke, dia bisa breakout secara daily-nya, dia bisa breakout dan kita bisa ambil tektokan di situ untuk kejar ke 10.900. Tetapi kalau mau yang lebih aman, memang harus pastikan dia bisa breakout dari PBH atau resisten paling kuatnya. Jadi ini mungkin semi support semi resisten tidak terlalu kuat, tetapi kalau misalkan PBH bisa jadi
Kalau dia breakout malah dia bisa terus melanjutkan kenaikan sampai ke 40 hari harga tertinggi di 11.650. Tetapi kalau misalkan 10.575 ini saja tidak tembus, maka tidak ada alasan untuk kita masuk. Mending kita tunggu di area PBL, yaitu di 9725. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-248 hari ini adalah saham agro, di mana saham ini ditutup stagnan di 915. Kalau kita perhatikan bahwa secara risk reward masih berada di kategori medium, di mana level support terkuatnya berada di 880 dan level resisten berada di 1015. Jika teman-teman ingin membeli saham agro, maka memang jauh lebih menarik teman-teman bisa tunggu di area 880 sampai dengan 900. Itu mungkin bisa menjadi area beli yang cukup menarik dengan batasi cut loss di 870, 875 dengan target kenaikan adalah menuju PBA di 1015. Tetapi kalau misalkan agro ternyata tidak turun dulu ke bawah 880 sampai dengan 900, malah terus naik, maka kita cegat saja di 925. Di sini ada gold line, kita silakan buy on breakout. Di dalam sistem The Golden Cross, ketika dia mampu melewati gold line, maka dia akan muncul yang namanya green arrow. Jadi green arrow itu akan seperti yang sudah kita bahas di Arto. Ini green arrow, ketika dia bisa breakout gold line, maka kita bisa membeli. Sinyal ini langsung muncul, ya, sinyal buy-nya langsung muncul. Tetapi memang itu kadang false break ya. Selalu dulu saya pakai itu, tapi karena di pandemi, setelah pandemi ini market tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, sehingga saya lebih suka main yang di daerah PBL atau yang di white arrow. Jadi saya akan mulai masuk ketika white arrow dan akan jual ketika sudah muncul blue arrow ya, sinyal SOS. Jadi kalau misalkan di sini agro dia bisa melewati 925, maka ada muncul sinyal namanya green arrow. Teman-teman bisa buy on breakout 925 930, cut loss kurang lebih di 915 dengan target kenaikan yang sama, yaitu menuju PBH di harga 1015. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-248. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.